Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya mulai di video sebelumnya, yaitu tentang sudut pandang. Kemarin kita sudah bahas sudut pandang sampai pada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Kali ini kita akan bahas sudut pandang orang ketiga dan jenis-jenisnya. Penasaran? Langsung kita bahas yuk. Sudut pandang orang ketiga adalah sudut pandang yang sering sekali digunakan dalam kepenulisan, baik itu oleh penulis pemula maupun penulis yang sudah master. Tapi sudut pandang ini pun paling sedikit masih bisa dibagi menjadi 4, yaitu objektif, objektif yang dimodifikasi, terbatas, dan serba tahu. Apa bedanya? Sebelum kita bahas satu persatu, kita bahas dulu sudut pandang orang ketiga secara umum. Sudut pandang orang ketiga adalah sudut pandang di mana naratornya melihat dari luar tokoh utama maupun tokoh manapun. Dalam hal ini, tokoh utama dinyatakan dengan namanya langsung, atau dia, atau orang itu, atau apapun yang merupakan kata ganti orang ketiga. Jenis pertama adalah sudut pandang orang ketiga objektif, yaitu sudut pandang orang ketiga di mana narator murni menceritakan apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Seperti reporter, narator tidak bisa menceritakan opininya terhadap si tokoh atau menceritakan pikiran dan perasaan tokoh. Dalam sudut pandang ini, narator hanya menceritakan apa yang dilihatnya saja. Jadi jika tidak hati-hati, cerita kita akan menjadi membosankan. Sudut pandang jenis ini menurut saya bertujuan untuk menimbulkan kesan misterius, sehingga hanya terbatas pada genre kriminal, misteri, horor, dan sejenisnya. Jelas tidak dianjurkan untuk cerita romansa, karena cerita romansa perlu menghadirkan kedekatan antara pembaca dengan para tokohnya. Secara tidak terduga, sudut pandang yang cukup sulit diaplikasikan ini ternyata dieksekusi dengan baik oleh Stephen King dalam novel debutnya, Carrie. Dalam novel itu, narator menceritakan kisah Carrie seperti membawakan berita. Bahkan dalam beberapa bagian, memang kisahnya diceritakan dalam bentuk berita, seperti dari potongan koran, potongan wawancara majalah, siaran radio, dan lain sebagainya. Meski sangat-sangat terbatas, Stephen King mampu menggunakan sudut pandang ini untuk membuat kejadian dalam novelnya seakan benar-benar terjadi. Karena banyaknya itu tadi, artikel koran maupun majalah yang membahas kisah Carrie. Sehingga pembaca seolah merasa bahwa cerita dalam novel itu nyata. Jenis kedua adalah sudut pandang orang ketiga objektif yang dimodifikasi. Pada dasarnya, sudut pandang ini sama dengan yang sebelumnya, sama dengan sudut pandang objektif. Hanya saja narator bisa menduga-duga atau menebak apa yang dipikirkan tokoh, tanpa mengatakan bahwa narator benar-benar tahu apa yang dipikirkan tokoh. Trik ini biasanya digunakan jika ingin membuat cerita masih misterius, tapi juga ingin memberikan kedekatan antara pembaca dan tokoh dalam cerita. Contoh penggunaannya seperti ini. Andi baru bangun dari tidur sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin dia pusing. Mungkin juga dia berusaha mengenyahkan mimpi buruk yang menghantuinya belakangan ini. Dalam cerita pendek tersebut, narator tidak mengatakan bahwa dia tahu apa yang dipikirkan oleh Andi atau kenapa Andi menggeleng-gelengkan kepala setelah bangun tidur. Dia hanya menduga bahwa mungkin Andi bermimpi buruk atau mungkin Andi pusing. Sehingga cerita yang dihasilkan masih misterius, tetapi membantu pembaca untuk semakin dekat dengan tokoh dan ikut menebak-nebak cerita. Jenis yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga terbatas. Narator atau penulis bisa memasuki pikiran dan perasaan tokoh, tetapi hanya bisa pada beberapa tokoh saja, seperti pada tokoh utama saja atau beberapa tokoh pembantu lain. Sudut pandang ini termasuk paling mudah dan sering dipakai oleh para penulis dari pemula sampai master. Penulis yang selalu menggunakan sudut pandang ini salah satunya adalah Agatha Christie. Beliau menggunakannya dengan sangat tepat. Kenapa? Karena sudut pandang ini sangat bagus untuk cerita misteri yang membuat pembaca menebak-nebak. Pembaca masih bisa mengikuti pikiran sang tokoh utama, tapi tidak bisa memasuki pikiran tokoh lain yang masih misterius. Dalam novel-novel Agatha Christie, kebanyakan kita bisa mengikuti sedikit pikiran tokoh utama atau sang detektif, tetapi pikiran tokoh-tokoh lain masih misterius, sehingga kita ikut menebak-nebak siapa pembunuh di dalam cerita itu. Jenis terakhir adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam sudut pandang ini, tidak ada batasan bagi penulis untuk memasuki pikiran, perasaan, dan kehidupan tokoh apapun, dimanapun, dan kapanpun.
Sudut pandang ini sangat berguna untuk cerita yang mementingkan kedekatan pembaca dengan semua tokoh dalam cerita, seperti dalam cerita-cerita romansa. Tentu saja dalam praktiknya, penulis tidak akan atau jarang sekali mengungkapkan pikiran semua tokoh satu-satu, karena terlalu bertele-tele dan menghilangkan unsur penasaran dalam benak pembaca. Tapi para penulis besar menggunakan sudut pandang ini untuk menggambarkan kepribadian sebagian besar tokohnya, sehingga pembaca semakin dekat dengan mereka dan cerita terasa semakin dalam. Contoh penggunaan sudut pandang ini dapat ditemui dengan sangat baik dalam novel Ronggeng Dogoh Paruk, karya Ahmad Tohari, dan juga Raja Para Lalat, karya William Golding. Kepiawaian mereka sudah tidak perlu diragukan lagi, karena Ahmad Tohari adalah peraih penghargaan penulis Asia Tenggara tahun 1995, sedangkan William Golding memenangkan penghargaan Nobel dalam bidang sastra di tahun 1983. Nah, itu dia 3 jenis sudut pandang dalam novel. Ingat, penggunaan sudut pandang harus disesuaikan dengan cerita yang ingin kita sampaikan. Sudut pandang yang tepat bisa membuat perasaan pembaca semakin merasuk ke dalam cerita, begitupun sebaliknya, menggunakan sudut pandang yang salah bisa membuat cerita justru menjadi membosankan. Nah, yang sering banyak ditanyakan adalah apakah boleh menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda dalam satu cerita. Misalkan dari halaman 1 sampai 2 menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian dari halaman 3 sampai 5 menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Bolehkah? Jawabannya boleh, asalkan itu mendukung cerita. Karena tugas penulis sebenarnya adalah melayani cerita. Ketika sudut pandang itu digunakan hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk seru-seruan, maka sudut pandang itu menjadi kehilangan maknanya. Seperti yang kita tahu, sudut pandang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penulis untuk membuat pembaca semakin menghayati cerita, semakin memahami apa yang terjadi di dalam cerita kita. Sehingga jika ingin menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam satu cerita, kita harus meyakinkan diri bahwa itu adalah untuk kebaikan cerita itu sendiri. Bahwa itu adalah untuk kebaikan pembaca agar lebih memahami cerita. Pada kenyataannya, ada banyak novel yang menggunakan sudut pandang campuran, atau sudut pandangnya satu, tetapi tokohnya berganti-ganti. Contohnya novel Carmen, karya Ruwi Meita. Dia menggunakan sudut pandang orang pertama, tetapi tokoh aku berganti-ganti dalam setiap bab. Dalam hal ini, Ruwi Meita menggunakan nama tokoh di depan tiap-tiap bab sehingga pembaca tidak akan bingung. Aku di bab ini siapa ya? Begitu. Sehingga dalam hal ini, Ruwi Meita menggunakan sudut pandang orang pertama dengan tokoh yang berganti-ganti, tetapi hal itu dapat melayani cerita. Sehingga pembaca merasakan dalamnya para tokoh dari sudut pandang mereka masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa klik jempol ke atas jika teman-teman pikir video ini bermanfaat, dan tekan jempol ke bawah jika berpikir video ini membosankan. Kita ketemu lagi di review buku dan tips and trik kepenulisan berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.